Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Risma Edinawati, mahasiswa UIN Malang, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Yang mana saya di sini akan membahas tentang sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Pak Abdul Latif Ansori, MPD 1 selaku dosen mata kuliah Pancasila. Sebelum itu, perlu kalian ketahui bahwa negara adalah sebuah organisasi atau badan yang tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Tidak hanya itu, negara juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan seperti yang viewers ketahui bahwa ideologi negara kita adalah Pancasila, yang mana ia berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur bagaimana seharusnya kita dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Maka sudah semestinya kita paham mengapa kita harus berpola sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kita memiliki kesadaran untuk mengimplementasikannya dengan penuh kerelaan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dengan luasnya yang mencapai 1.904.570 km, terdiri dari 17.540 pulau, dan penduduknya yang mencapai 270.203.917 jiwa dengan berbagai macam budaya, bahasa, agama, dan suku. Sebanyak lebih dari 700 bahasa daerah dimiliki Indonesia. Sekitar 1.304 suku bangsa dan 7 agama yang diakui di Indonesia. Indonesia adalah negara yang penuh pesona dengan kekayaan alam dan keragaman budaya, dengan sejuta wisata yang memanjakan mata yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun sangat disayangkan Nusantara yang memiliki kekayaan alam dan keragaman budaya yang melimpah ini, namun memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya pendidikan yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya produktivitas, dan rendahnya daya saing sehingga meningkatkan angka pengangguran yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan dan berakhir meningkatnya kriminalitas karena tuntutan hidup yang perlu dipenuhi bagaimanapun caranya. Dari data box katadata.id, menurut Kementerian Dalam Negeri, seperti yang terdapat dalam grafik, bahwa jenjang pendidikan terbanyak adalah di tamatan SD pada tahun 2021 dan dari data box katadata.id menurut BPS menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2022 mencapai 8,4 juta jiwa. Dan dari data box katadata.id oleh Badan Pusat Statistik atau BPS diberitahukan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 26,16 juta orang. Namun demikian, bagi Indonesia angka tersebut masih cukup jauh dari kata sejahtera. Terbukti dari banyaknya kriminalitas yang salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi.
Dari databox katadata.id, Numbeo melaporkan ada 10 kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara. Kota-kota di Malaysia mendominasi daftar tersebut. Jakarta termasuk dalam daftar 10 besar kota dengan tingkat kriminalitas tertinggi di Asia Tenggara, tepatnya di urutan ke-8 dengan skor 53,5 poin. Dan dari databox katadata.id, menurut Badan Pusat Statistik BPS mencatat bahwa jumlah kejahatan di DKI Jakarta turun menjadi 20.370 kasus pada tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya sebanyak 21.311 kasus. Penurunan jumlah kejahatan tersebut mendorong berkurangnya jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan atau crime rate. Tercatat, risiko tindak kejahatan berkurang menjadi 191 orang dari per 100.000 orang penduduk pada tahun 2021 dari tahun sebelumnya yang mencapai 201 orang per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2022, kriminalitas di Indonesia. Dari Jakarta, Kompas TV menjelaskan bahwa tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas pada 3 hari awal tahun baru 2022 mengalami kenaikan. Menurut Kabiro Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Rahmatan menjelaskan terjadi lebih dari 300 kejadian pada Minggu 2 Januari 2022. Namun di hari selanjutnya, Senin 3 Januari 2022, jumlahnya melonjak menjadi 830 kejadian atau kasus. Dari angka-angka itu, kita tahu bahwasanya Indonesia masih cukup jauh dari kata sejahtera. Maka, apa yang perlu dilakukan? Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, mulai dari pembangunan fisik hingga non-fisik. Dari membangun banyaknya sarana pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan agar mampu meminimalisir angka kriminal, mengingat ekonomi tumbuh meningkat tentunya berawal dari pendidikan yang baik. Meningkatkan keamanan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempertajam ketegasan hukum terhadap pelanggaran hukum. Namun demikian, kemajuan bangsa Indonesia bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi juga pada rakyat Indonesia yang pedomannya telah diatur dalam sebuah ideologi Indonesia, yaitu Pancasila. Sebagai suatu pedoman yang lahir dari diri bangsa Indonesia sendiri, maka tentu saja Pancasila menjadi patokan atau pedoman dalam kehidupan beretika mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, kemauan dan kesadaran warga sangat diperlukan dalam berkontribusi untuk kemakmuran bangsa sendiri. Kesadaran akan pentingnya pendidikan, kemauan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesadaran akan hidup rukun dengan kebersamaan.
Pancasila sangat berperan dalam penciptaan masyarakat yang berkarakter karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang sesuai dengan karakter masyarakat madani, yaitu masyarakat yang demokratis, menyukai persaudaraan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan moral-moral beradab seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yaitu peran Pancasila antara lain sarana kontrol atau pengendali sosial, kemasyarakatan bersikap dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan dasar negara Indonesia, menyatukan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, pengamalan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan adab dan moral bangsa. Memberi motivasi dalam melaksanakan nilai-nilai luhur dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Sarana pembelajaran pembentukan moral yang baik untuk mewujudkan masyarakat madani. Maka dari yang sudah dibahas tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila berperan penting dalam lembaga pendidikan dengan membentuk landasan moral serta karakteristik siswa dan atau mahasiswa yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai pada setiap Pancasila sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan karena Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologinya, dengan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan adab dan moral bangsa sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Nah, berikut ini adalah referensi yang saya ambil untuk pembahasan tadi, yang mungkin diperlukan bagi kalian yang ingin mengetahui lebih detailnya, terutama tentang data-data yang saya cantumkan, apakah valid atau tidak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.